daripada Allah itu menjadi sesuatu hukum. Menjadi sesuatu yang membawa saudara dan saya kehidupan. Ada amin saudara. Hukum dibuat untuk supaya saudara dan saya hidup. Amin. Maka itu setiap yang dinyatakan, perhatikan akan hal ini. Setiap yang dinyatakan oleh Allah ya, merupakan sesuatu hukum yang membawa saudara dan saya kepada kehidupan. Oke? Membawa saudara dan saya kepada sesuatu kehidupan. Nah, mungkin saudara ya mendengar akan firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Di sini meskipun kita mendengar akan ayat ini menjadi hukum bagi kita. Amin. Siapa yang percaya pada Yesus Kristus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi sesuatu hukum, menjadi sesuatu kehidupan yang dikatakan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka itu kita akan diangkat menjadi anak-anak daripada Allah sendiri. Sesuatu pernyataan daripada Allah menjadi kehidupan kita, menjadi part daripada kehidupan kita. Entah kita orang Indonesia, entah saudara American, tetapi hukum ini semua berlaku. Ada amin. Untuk siapa saja, untuk orang di mana saja, hukum ini berlaku. Yang mana kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dari itu kita akan diangkat untuk menjadi anak-anak daripada Allah. Nah, firman Tuhan dikatakan ya, bahwa Yesus membangun akan gerejanya di atas batu karang, ya. Batu karang yaitu bukan Petrus, tetapi batu karang pengenalan, penyingkapan. Melalui penyingkapan yang dibuka, yang dikupas oleh Allah tentang Kristus. Allah membuka, menyingkapkan, membuka akan hukum itu. Sehingga Petrus mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Anak manusia itu adalah Mesias. Bukan pernyataan daripada Petrus, tetapi pernyataan daripada singkapan daripada Allah. Ada amin, saudara. Ya, saya harap saudara bersama-sama dengan saya, karena saya sedikit agak muter begitu jauh. Tapi hal ini bisa menjadi sesuatu pengajaran dan pengertian yang jelas nantinya untuk kita semua. Ya, karena kita akan mempelajari sesuatu hukum kehidupan. Ya, nah Allah menyatakan melalui penyingkapan. Allah membukakan kepada Petrus. Ya, Allah membukakan, mengetahui. Jadi penyingkapan itu menjadi hukum. Karena firman Tuhan katakan barang siapa percaya kepada dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Barang siapa percaya kepada dia akan diselamatkan. Ya, sesuatu yang disingkapkan, yang dibuka oleh Allah, di situ menjadi hukum. Menjadi sesuatu hukum kehidupan bagi saudara dan saya. Ya, semuanya itu disingkapkan, dibukakan. Nah, gerejanya dibangun atas pengetahuan yang disingkapkan. Kalau firman Tuhan katakan, I will build my church. Ya, aku akan membangun gerejaku atas batu karang ini. Batu karang ini bukan siapa? Bukan Petrus. Tetapi atas pengetahuan yang disingkapkan itu. Oke, saudara bersama-sama dengan saya. Ya, atas batu karang, ya, yaitu Yesus Kristus yang dibukakan oleh Allah. Melalui penyingkapan Allah itu, gerejanya dibangun. Setiap daripada kita mengalami kehidupan, mengalami pembangunan, ya, di dalam kehidupan kita melalui penyingkapan rahasia yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. You follow me? Ya, saudara bersama-sama dengan saya, ya, melalui yang dibukakan kita mengikuti. Ya, gerejanya di situ dibangun. Gerejanya dibangun. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7,
Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Di situ juga dikatakan ada dua macam dasar di mana saudara dan saya membangun. Dikatakan orang yang membangun dasar rumahnya di atas batu, maka dari itu pada saat badai itu datang, pada saat banjir itu datang, pada saat angin menghantam akan rumah itu tidak akan rubuh. Di atas apa? Di atas batu. Ya, di atas batu, di atas sesuatu yang disingkapkan. Nah, disitulah saudara dan saya membangun akan kehidupan kita. Atas hukum yang Tuhan singkapkan, ya, kita membangun akan kehidupan kita. Maka dari itu hukum itu menghasilkan akan kehidupan. Kalau kita bersama-sama mau membangun di atasnya, membangun di atas revelation yang daripada Allah. Karena revelation ini mempengaruhi hati kita. Bukankah saudara dan saya, kenapa kita mengikuti Tuhan? Karena revelation yang Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita. Ada amin. Ada sesuatu pewahyuan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dan hukum itu menjadi kehidupan. Mari buka sama-sama. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya suka sekali kitab Kejadian, ya, karena di sini kita melihat rahasia Allah yang luar biasa, yang luar biasa. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dulu. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, memenuhi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sering orang berhenti di sini dan berpikir bahwa apa? Matahari diciptakan pada saat itu. Karena firman Tuhan katakan apa? Dikatakan jadilah terang, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, lalu terang itu jadi, ya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya. Sebenarnya matahari itu diciptakan di hari yang keberapa? Hari yang keberapa? Saudara sudah sering kan membaca kitab Kejadian, ya kan? Tuhan bukakan lagi, Tuhan bukakan. Matahari itu diciptakan pada hari yang keempat. Oke? Ya, meskipun dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, di situ banyak dikatakan jadilah terang di dalam ayat yang ketiga. Lalu dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, ya, di situ di dalam ayat yang ke-13 juga sudah dikatakan jadilah terang, jadilah pagi, itulah hari yang ketiga, ya. Padahal belum ada matahari, hari yang keempat baru Tuhan menciptakan. Nah, kita mau belajar sedikit karena di dalam pengertian ini sebenarnya Tuhan berbicara tentang order.